jiwa orang yang dimabuk cinta. Ini pelajaran ya, untuk mendeteksi dirimu kamu sudah jatuh cinta apa belum. Akan terasa sakit karena rindu. Coba ditelusuri masing-masing kalian. Ada ndak rasa rindu yang menyakitkan? Ingin ketemu terus, tapi begitu ketemu nggak tahu mau ngapain. Itu menunjukkan ingin ketemu saja. Ketemu saja sudah beres. Ya bukan karena saya ingin ketemu sekali dia Pak. Kenapa? Utangnya belum dibayar misalnya. Bukan itu. Kalau itu bukan kerinduan namanya. Ya, rindu yang jadi setiap kali berpisah kamu sakit, kamu ingin ketemu terus. Sebab pecinta ingin selalu bersama. Tapi halangan tidak akan henti-henti. Biasanya banyak ujiannya. Pecinta seperti dua ekor kijang di bukit gersang, selalu bersama walau tiada makanan. Jadi ciri pertama itu jiwa pecinta, itu jiwa rindu pada yang dicinta. Kalau kamu cinta sama Allah, maka hatimu selalu ingin ketemu dengan Allah. Hal-hal tidak penting kayak ngaji ini mungkin membuatmu sebel karena aku segera ingin ketemu Allah. Atau seperti burung merpati, walau terbang bebas di angkasa luas, tetap saja kembali pada kekasihnya. Atau laksana ikan tuna, tetap tabah walau dipermainkan gelombang, timbul tenggelam di lautan. Ciri cinta yang kedua adalah apapun aktivitasmu, kamu mengalami apapun, pada akhirnya kamu ingin kembali pada yang kamu cintai. Ujian apapun, masalah apapun, silahkan datang, tapi tujuanmu tetap kekasihmu. Berarti jiwamu jiwa pecinta. Walau selalu dicaci dan dicela, batin menjerit, tubuh binasa, meski lapar dan disia-siakan, namun jiwa pecinta akan selalu memaafkan. Itu cinta. Pecinta tidak membutuhkan pujian. Ciri selanjutnya, kalau masih nunggu dipuji, wah kamu setia sekali, wah kamu, aku capek-capek jemput kok kamu gak terima kasih, itu belum cinta. Ya, masih butuh pujian. Dan pengorbanan pecinta tidak akan sia-sia. Kulihat bintang kutub dan bintang kejora, di mana pula cinta. Sekecil apapun, cinta tetap berkuasa di singgasana jiwa. Dan bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya. Karena cinta sejati tidak mengenal kesia-siaan. Jiwaku dan jiwanya akan tetap bersama, andai pun tidak di dunia. Pasti jiwa kami akan bersatu di liang barza. Dan kelak akan dibangkitkan bersama hingga dapat bersatu selama-lamanya. Oke. Mataku berkorban untuknya dengan segenap curahan air mata. Berharap liang lahatnya adalah liang lahatku, agar jenazah kita bersatu. Oke, ini syairnya Majnun. Jadi nanti Majnun ini akhirnya sangat terkenal karena syair-syair dan kegilaannya. Semakin dia terkenal dengan kegilaannya, semakin marah keluarganya Laila dan semakin gelisah keluarganya Majnun. Dan itu nanti beban tersendiri bagi mereka berdua. Bahkan nanti di antara keluarganya Laila ada yang ngancam, dibunuh saja enaknya orang ini, bikin masalah saja. Oke. Nah, dari situ nanti muncul syairnya Laila. Laila ini protes, jangan dikira hanya Majnun yang segalau itu. Aku pun juga sama galaunya, hanya aku tidak seperti Majnun bisa bebas keluar. Bila kakiku terperosok, kalau ini Laila,
aku menyebut namanya. Aku bermimpi dalam tidurku, hidup bersama dia. Apabila disebut namanya, hilanglah kekuatan jiwa. Hatiku seperti sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Makin lama dadaku makin sesak karena rindu gelisah. Kaumku mengancam, jika aku tak berhenti menyebut namanya, maka darahnya akan tumpah. Bunuhlah aku dan biarkan dia. Setelah nyawaku melayang, janganlah kalian hina dia. Cukup apa yang ia derita karena cinta. Mungkin ia akan menuduhku tidak setia dengan janji, dan aku tidak akan mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mata untuk menulis surat padanya. Inilah saat kukuburkan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika ajalku tiba, tak dapat memandang wajahnya. Ini Laila. Jadi dua-duanya sedang gelisah. Suatu ketika ayahnya Majnun ini menjemput anaknya, mencari, ketemu, dijemput, dibawa pulang. Kemudian pokoknya diciptakan suasana yang sekiranya membuat Majnun lupa dengan Laila. Dicarikan gadis-gadis cantik yang sekiranya jauh lebih cantik dari Laila, mau berapapun dikasih. Saya tidak tahu kalau kamu imanmu kuat tidak digituin. Jadi dibikinkan pesta tiap malam. Targetnya satu, tinggalkan Laila. Saat ini juga. Tapi Majnun tidak mau. Jadi katanya Majnun ini mewanti-wanti Laila. Kalau aku tidak mau digituin, ingat-ingat Laila maksudnya itu. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian, agar engkau lupa padaku, yang 1 anggur kesenangan, agar engkau menerima orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, ku ingatkan dirimu, jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Bedakan cinta dengan nafsu. Cirinya, nafsu akan terus menggoda, yang akhirnya adalah penyesalan. Sedang diriku Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang kau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka. Jadi orang jatuh cinta itu pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Allah, tidak perlu dipaksa, tidak harus ditausiai tiap hari, pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu, yang dia cintai marah padanya. Karena aku tak sanggup menerima amarahmu, bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan, karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita. Walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Nah, ini puisi-puisinya masih panjang. Kalau ini munajat. Ini saya bilang malam-malam sendirian,
Kalau Majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis, ndak punya kekuatan lagi. Jadi Majnun ini kan jarang makan, di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi kayak orang sudah megap-megap mau mati, munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini Majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, ini katanya Majnun, Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu, yang lemah tubuhnya, tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Tunjukkan kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu, tapi mengapa engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing. Orang-orang menganggapku gila, mereka menista dan menjauhiku. Duhai kekasihku, cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemewahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abot ya. Tidak tutup. Ini munajatnya Majnun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal, tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi, kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini ya semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir, di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Jadi nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Ishak, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita. Bahkan ada yang namanya Ishak. Ishak ini orang terkemuka, kasihan melihat Majnun. Terus dia berjanji, Majnun, kalau kamu pengen bareng sama Laila, ya kamu jangan kayak gini, kayak orang gila, mesti ditolak. Kalau kamu percaya padaku, aku yang ngatur, termasuk ngatur dirimu. Jadi selama sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal. Dikasih baju, kan sebelumnya kan tidak pakai baju, tidak pakai apa, hidupnya di padang pasir. Dilatih kayak orang biasa, hidup normal kayak orang terpandang. Katanya Ishak, tak jamin nanti tidak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila, kamu pasti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal. Saya kayak SpongeBob ya, latihan jadi orang normal. Ya, jadi setelah dia dianggap normal oleh Ishak, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila.
tapi tetap ditolak. Iya, jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi, dia puisi-puisinya keluar lagi, sudah lari lagi ke padang pasir mengembara lagi. Oke, sampai orang tuanya sedih. Menjelang meninggal, ayahnya ini mencari-cari dan ketemu. Majnun sampai sujud-sujud di kakinya karena tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang. Tidak bisa. Katanya Majnun, wahai ayahanda, kesedihan adalah takdirku. Penderitaan telah memangsa masa mudaku. Kesedihan bagai ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan, berselimut debu, dan telah kuucapkan selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggodaku. Segala penderitaan telah aku jalani, dan keceriaan masa muda telah tercampak, tersisih. Kini aku datang ke hadapanmu, memohon maaf dan maklummu. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya ku minta ridho darimu. Jadi dia tidak sanggup memenuhi permintaan ayahnya untuk pulang hidup secara normal. Akhirnya ayahnya minta, ya sudah kalau gitu permintaanku yang terakhir, ayo kamu ikut aku naik haji. Jadi nanti ada cerita Majnun ini oleh ayahnya diajak ke Mekah untuk haji. Bayangannya ayahnya nanti di Mekah berdoa untuk melupakan Laila. Di Mekah kan doa-doa dikabulkan. Jadi bayangannya orang tuanya itu. Tapi nanti waktu naik haji, lagi asik-asiknya melakukan ritual haji, tiba-tiba ada orang entah sengaja atau tidak mengucapkan kata Laila. Iya, itu iya, orang sudah mulai konsen mau ibadah diingatkan lagi. Jadi iya, seseorang memanggil-manggil namamu saat kami berada di lereng Bukit Mina. Mendengar namamu, terguncanglah hatiku oleh duka. Lelaki itu tidak tahu betapa suci namamu. Mengapa ia memanggil nama Laila dengan seenaknya? Ya. Jadi iya, enggak. Apakah ia tidak tahu dengan menyebut namamu berarti ia telah menerbangkan seekor burung yang telah bersarang di hatiku? Iya. Ia memanggil nama Laila. Semoga Allah membukakan kedua matanya untuk melihat betapa pesonamu yang tak akan mampu dia kira. Iya. Ya wis, kumat lagi. Sudah asik-asiknya mau ketemu Allah, mau berdoa di sana. Akhirnya begitu nyampe Ka'bah, dia pegangi pintu Ka'bah, doanya ini. Aku teringat akan dikau Laila saat para jamaah haji sibuk berzikir. Di kota Mekah, di dinding Ka'bah, mereka kusyuk berdoa, sedang kalbuku hanya tertuju padamu. Ya Rahman, aku bertobat padamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan dan dari dosa-dosa yang akan selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, namun halangan menghadangku untuk bertandang. Aku menyayanginya dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana aku bisa berpaling darinya sedang hatiku telah tergadai padanya? Aku bertaubat padamu Robbi, karena padamu jua aku akan kembali. Wahai yang maha pengasih, raja di raja para pecinta, engkau yang menganugerahkan cinta ini.
Aku hanya mohon padamu satu hal saja. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, sehingga sekalipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup. Jadi doanya lebih memantapkan lagi kegilaannya. Ya. Oke ya. Ini doanya yang sangat terkenal. Robbi zidni min ishkiha. Ya Tuhan, ya Allah, tambahkanlah cinta dan kerinduanku padanya. Jadi malah ingin diperdalam lagi, sudah sedalam itu. Wa in qasurat umri bil ishki fazidhu fi umriha. Seandainya semakin berkurang umurku karena cinta, maka tambahlah umurnya Laila. Robbi zidni li Laila hubban wala tansani dzikroha abadan. Wahai Tuhan, tambahkanlah cintaku pada Laila, jangan membuatku lupa untuk mengingatnya selamanya. Ya boleh kamu tiru nanti, nama Laila diganti pacarmu. Jadi Robbi, tambahkanlah cintaku padanya. Oke, yo ini kalau maunya Nizami, substitusinya bukan orang tapi ke Allah. Mintalah untuk kamu biar jatuh cinta sama Allah, dianugerahi rasa cinta pada Allah. Oke, terus kiamatnya di sini. Oke. Ya. Ya. Jadi nanti Laila ini dipaksa untuk kawin dengan laki-laki tua namanya Abu Salam. Ya, ini yo bisa dibayangkan seperti apa situasinya Majnun waktu tahu Laila menikah. Wahai dunia, begitukah balasanmu pada pecinta yang tulus ini? Begitukah balasan yang harus aku terima dari pengorbananku? Kemarin aku masih merasa senang karena bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Namun kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku miliki sekarang. Wahai dunia, engkau telah mencabik-cabik tubuhku yang lemah tak berdaya. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Laila, wahai Laila, di mana engkau letakkan hati dan jiwaku? Di mana engkau simpan janji dan kenangan kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala derita yang aku rasa? Tangan siapakah yang telah mencengkerammu dan menjauhkan dirimu dariku? Laila, datanglah kemari sebentar saja, tikamkanlah belati ke dalam jantungku. Tikaman belati yang mencabut nyawaku akan lebih indah dari hidup menanggung siksaan cinta. Ya, Laila juga terpaksa menikahnya, tapi ini Majnun ini kabarnya begitu mendengar Laila menikah, pingsan berhari-hari. Iya. Jadi pingsannya berhari-hari, terus begitu bangun nanti keluar banyak syair kesedihan. Pas hari menikah kalimatnya ini. Ya, cuma ini tidak pada resepsi ya, tetap di padang pasir. Jadi katanya, kois, semoga kalian berdua selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku, sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping hanya akan memanggil-manggil namamu, Laila. Oke. Ya boleh kamu tiru nanti kalau mantanmu kawin.
Jadi ucapan selamatnya dari Kois. Jangan salah, nanti Laila juga jawab. Karena Laila tahu pasti ini Majnun akan galau luar biasa. Ya, jadi Laila menjawabnya pakai surat. Kalimatnya panjang. Dalam hidupku, aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun. Ku pendam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku. Sementara engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan padaku kekasih, mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta? Oke. Ya, engkau atau aku. Ya. Tapi nanti ini ya bagian-bagian belakangnya menenteramkan Majnun. Surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya, seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk-duduk sambil termenung di rumah. Untukmu wahai kekasihku, apa kabarmu sayang? Ya. Ya. Bagaimana hari-harimu? Dengan siapa engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung itu? Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja, dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu. Hatiku hampa. Duhai kekasih, jiwaku yang berhati bening, bagai air mata, bagai mata air Khidir, mata air keabadian. Aku masih seperti dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah, hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. Ya, itu kalimat aslinya la yajma'u ra'si wa ra'suhu firos. Jadi memang Laila tidak mau disentuh oleh suaminya. Nanti ceritanya begitu. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih, dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bunga di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Wahai kekasih hatiku, kemarilah, tuangkan air keabadian Khidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Ya, ini surat panjangnya Laila karena untuk menenteramkan Kois. Jadi kalau tidak begitu bisa stres terus. Ya. Tapi nanti terus Kois juga balas suratnya. Cuma Kois ini senengnya luar biasa dapat suratnya Laila, sehingga dia yang biasanya bisa bikin syair panjang lebar sekarang tidak bisa ngomong apa-apa. Kalimatnya pendek sekali jawabannya. Nanti penghubungnya ini namanya Zaid. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila. Untukmu, wahai engkau yang ada di lubuk jiwaku. Kini engkau adalah mahkota di kepala siapa dan kekayaan di tangan siapa. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau menumbuhkan bunga dan menerbitkan musim semi. Namun bila aku memperolehmu dan tak lagi berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi ini ketidakberdayaan seorang Kois. Ingin sekali ketemu Laila, tapi sekarang dia
Tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Kalau aku bersama Laila, jadi apa Laila? Kalau aku tidak berpisah denganmu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu, karena aku sudah seperti ini sekarang. Tidak pantas lagi dengan dirimu. Jadi itu juga hiburannya Qais pada Laila. Maka Laila tenang saja, tidak apa-apa. Jadi itu peristiwa kiamatnya Qais ketika pernikahannya Laila. Ya nanti masih ada cerita, misalnya Qais ketemu, saya bilang tadi Noval. Noval ini ketua suku. Ketua suku yang ingin membela Qais. Dia ngerayu-ngerayu ayahnya Laila, tidak dikasih. Akhirnya sudahlah, perang saja. Jadi di Laila Majnun ada peristiwa peperangan antara kubunya Noval, Syekh Noval, dengan sukunya orang tuanya Laila. Sukunya orang tuanya Laila kalah. Cuma waktu perang ini Qais sebenarnya tidak ingin perang. Ketika perang Qais malah ada di pihaknya, ceritanya Laila, sukunya Laila. Iya, bingung ya memang. Jadi karena bagi Qais sukunya Laila tadi kan ditanda-tanda semua yang berhubungan dengan Laila dia sayangi juga. Jadi Qais ini ceritanya ikut membantu mengobati yang sakit, yang luka, tapi dari kubu Laila.